Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai motivasi kenapa sih ada yang namanya basis dari suatu ruang vektor dan kenapa kok kita perlu melihat itu ya. Jadi untuk permasalahannya sendiri adalah sebetulnya kalau kita punya di subhimpunan ya, suatu subhimpunan di Rn itu kan bisa jadi banyak elemennya tak hingga kan. Nah, bayangkan kalau misalkan ya andaikan berhingga pun kalau misalkan elemennya banyak sekali itu tentunya akan menjadi suatu masalah kan. Bahkan kalau kita melihat ya di statistik itu ya kan kita ada yang namanya sampel kan. Itu tujuannya apa? Ya kita melihat yang lebih kecil supaya bisa ya setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan lah dari yang besar tadi. Ya kurang lebih ya seperti itu untuk idenya. Karena banyaknya itu bisa jadi sangat banyak atau bahkan sampai tak hingga, tentunya kita perlu untuk melihat yang kecil ini tadi. Jadi untuk merepresentasikan yang semuanya kan, tentunya kan. Jadi mungkin tidak kita mencari suatu cara yang bisa jadi lebih mudah untuk menyelidiki syarat keanggotaannya kan. Jadi misalkan kita punya subhimpunannya misalkan V subset Rn ya. Jadi kalau kita punya suatu vektor A, dia anggota V atau dia bukan anggota V, kan kalau semuanya harus kita lihat satu-satu itu kan ya nggak mungkin kan. Jadi memang sebaiknya ya kita cari cara yang lebih mudah untuk menyelidiki syarat keanggotaannya tadi dan merepresentasikan setiap elemen di Rn kan. Jadi kalau kita bisa representasikan dalam suatu yang lebih kecil, nah itu kan jadi lebih nyaman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu untuk ya kenapa kok kita ada yang namanya basis ya. Dan kenapa kok kita perlu untuk melihat basis. Nah, pertama-tama kita perlu untuk melihat dulu subruang yang dibangun oleh suatu himpunan bagian. Jadi kata-kata dibangun ini yang akan mendasari kita nanti untuk pendefinisian basis ya. Jadi kalau misalkan tadilah seperti tadi kita punya S ya kan. Kita punya S, kita punya V itu ruang vektor atas R ya kan. Nah, kita cari nih W ini subset dari V, W-nya ini subruang ya kan. Dan tentunya kita ingin ya S-nya ini termuat dalam W dan kalau ada subruang lain di V yang memuat S juga, W ini harus ya masuk di dalamnya kan. Jadi ya dia subruang yang lainnya tadi harus memuat W. Jadi terkecilnya itu di situ ya. Jadi kita ingin mencari subruang terkecil yang memuat suatu himpunan bagian tadi. Nah, kalau misalkan kita punya V tadi subset Rn atas lapangan R, S-nya himpunan bagian tak kosong dari V. Nah, kita bisa melihat bahwa ya ini ya subruang terkecilnya tadi, jadi misalkan kita notasikan seperti ini. Nah dia akan sama dengan irisan dari semua subruang yang ada di V yang memuat S. Nah bagaimana cara melihatnya? Ya kalau kita lihat dari definisinya ya. Jadi definisinya ini kan dia merupakan subruang dari S ya kan. Jadi subruang dari V yang memuat S ya kan. Nah, kita punya karena dia yang paling kecil, otomatis kan dia termuat dalam semua W di sini kan. Artinya apa? Kita punya ya ini pasti subset dari yang irisannya kan. Oke. Jelas di situ kan. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita melihat ya irisan dari semua subruang dia akan jadi subruang lagi kan. Dan ketika kita iriskan semuanya, berarti apa? Ya salah satu yang kita iriskan itu adalah ini kan. Karena dia juga termasuk salah satu subruang yang memuat S kan. Yang di kanan ini. Otomatis apa? Yang di kanan ini ya pasti akan termuat dalam sini kan. Jadi betul-betul kita peroleh dari dua ini akan mengakibatkan ya subruang terkecil tadi yang memuat S nih akan sama dengan irisan dari semua subruang yang memuat S tadi. Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana cara melihat yang ini tadi kan,
Karena ya irisan dari semuanya itu kan ya gimana cara melihatnya kan, bentuk elemennya seperti apa kan. Nah, pertanyaan yang jelas di sini adalah bagaimana bentuk elemen-elemen dari ini ya. Oke, nah ini adalah yang mendasari kenapa kok kita perlu melihat basis dari suatu ruang vektor ya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bisa memberi ini ya gambaran ya kenapa kok kita perlu untuk melihat suatu basis. Karena ya tujuan utamanya yaitu tadi untuk melihat ya merepresentasikan semua elemennya yang dari sesuatu yang kita inginkan, himpunan yang kita inginkan tadi ya, dan ya ada spesialnya lah karena dia yang paling efektif. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut bisa lihat di video yang selanjutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.